there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang di muka bumi ini Allah jadikan tinta, lalu pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, Nabi yang lahirnya membuat goncangan alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah, yang kalau bukan karena beliaulah Allah menciptakan alam semesta ini. Semoga keluarga, sahabat, dan kita yang mengikuti sunnah yang mendapatkan syafaatnya. Baik jamaah yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Yuni Apriani akan menyampaikan ceramah yang bertemakan bahaya terlalu mencintai dunia. Kita sebagai umat Islam tentunya harus mempercayai adanya kehidupan setelah mati yang disebut kehidupan di akhirat. Di kehidupan yang itulah yang menjadi tujuan bagi setiap orang yang beriman. Dunia yang kita jalani saat ini hanyalah sementara, maka orang-orang yang beriman pasti akan menjadikan kehidupan dunia sebagai sarana untuk memupuk amal soleh yang akan menjadi bekal di kehidupan kita di akhirat. Allah berfirman, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya menjadi kuning. Kemudian menjadi dunia sebagai harapannya. Dia tidak lagi berharap kepada Allah lagi, maka Allah menjadikan kekafiran di depan matanya dan akan mencerai-beraikan urusannya. Terdapat dua hal yang harus kita yakini agar tidak terlalu mencintai dunia. Yang pertama adalah memandang dunia sebagai sesuatu rendah, mudah, hilang, dan hanya sementara. Yang kedua adalah meyakini bahwa akhirat itu bisa ada dan kita pasti akan pergi ke sana. Kita akan meninggalkan dunia ini dan hanya membawa amal soleh yang kita lakukan di dunia. Oleh karena itu, kita harus bersifat zuhud. Dengan berzuhud berarti kita harus meninggalkan dunia. Karena dengan kekayaan kita ini juga bisa melakukan amal solih. Oleh karena itu kita harus menjadikan seluruh harta kita sebagai sarana untuk mendapatkan ridho Allah dengan cara bersedekah. Bersedekah merupakan obat dari penyakit terlalu mencintai dunia. Hal yang perlu diterapkan adalah sifat zuhud, yakni diartikan sebagai orang yang mengutamakan akhirat dan tidak terlalu mementingkan urusan dunia. Seseorang yang zuhud bukan berarti harus melepaskan atau menjauhi segala urusan dunia dalam dirinya dan hidupnya. Karena pada dasarnya dunia itu mulai dari kita lahir sampai meninggal telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diibaratkan oleh para ulama, dunia itu seperti bayangan yang jika kita berjalan kemanapun akan selalu mengikuti. Bayangan itulah yang dimaksud dengan rezeki, jodoh yang semuanya telah ditakdirkan dan tidak akan terlepas dari diri kita. Oleh karena itu, tidak semua urusan dunia bisa dilepaskan begitu saja untuk semata-mata mementingkan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tentukannya semuanya di dunia dan manusia berhak memanfaatkannya dengan segala hal baik. Hal yang perlu diingat adalah jangan sampai dunia menjadi sebab atau beban yang tidak baik yang mampu memberatkan manusia di akhirat. Orang yang semacam ini di dunia hanya sedikit, kecuali kepada mereka yang memiliki konsep mengatur dunia. Konsep yang menjadikan dunia hanya semata-mata sebagai jembatan menuju akhirat, hanya sebagai modal untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta dari Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya, jika suatu saat dilanda kesulitan, seseorang yang bersifat zuhud akan lebih ikhlas karena merasa bahwa segala hal yang dia hadapi saat di dunia itu ialah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sedangkan Allah Ta'ala yang ia yakini tidak mungkin memberikan suatu ketentuan kecuali yang terbaik bagi hambanya. Lalu jika diberikan keberkahan di dunia dengan harta yang dimiliki akan digunakan oleh yang bermanfaat kelak di akhirat, sehingga ia akan mendapatkan dua keutamaan, yaitu yang pertama menikmatinya di dunia dan merasakan hasil daripada perbuatan amal solihnya tersebut. Di sisi lain, tak sedikit orang yang merasa bahwa dirinya telah mendapatkan barokah dari harta yang ia miliki, meski pernah beramal dari situ. Merasa terus mendapatkan rezeki meski tak pernah membantu pembangunan masjid. Hal ini yang kemudian diyakini akan menjadi senjata makan tuan saat telah meninggal dunia. Hadirin yang dirahmati Allah, apa tanda seorang cinta dunia? Tandanya adalah gila harta, gila jabatan, gila kehormatan, gila ketenaran, hidup mewah dengan pakaian, makanan, dan minuman. Waktunya sibuk mengejar dunia. Dia mengejar dunia lewat amalan akhirat, sehingga juga lalai dari ibadah kepada Allah. Kemudian, apa bahaya cinta dunia? Ibnu Qayyim menyatakan dalam kitab Hadi al-Arwah halaman 48 bahwa kunci segala kejelekan adalah cinta dunia dan panjang angan-angan. Tujuan hidup seseorang muslim adalah akhirat, bukan dunia. Akhirat atau syurga merupakan puncak cita-cita seseorang muslim yang beriman dan berakal. Memandang dunia dan akhirat dengan sudut pandang yang benar. Cinta seseorang kepada akhirat tidak akan sempurna kecuali dengan bersifat zuhud terhadap dunia. Sementara dunia tidak akan terrealisasi melainkan setelah dia memandang semua kedua hal ini dengan sudut pandang yang benar. Pertama, memandang dunia sebagai sesuatu yang mudah hilang, lenyap, dan musnah. Dunia adalah sesuatu yang kurang, tidak sempurna, hina. Persaingan dan ambisi dalam mendapatkan hal duniawi sangat menyakitkan. Dunia adalah tempat kesedihan, kesusahan, dan kesengsaraan. Akhir dari semua masalah dunia adalah kefanahan yang diikuti oleh penyesalan dan kesedihan. Orang yang mengejar kenikmatan dunia tidak lepas dari tiga keadaan, yaitu kecemasan sebelum meraihnya, keresahan pada saat meraihnya, dan kesedihan setelah meraihnya. Kedua, memandang akhirat sebagai sesuatu yang pasti datang, kekal, dan abadi. Karunia dan kebahagiaan yang terdapat di akhirat begitu mulia, dan apa yang ada di akhirat sangat berbeda dengan apa yang ada di dunia. Dalam setiap kondisi tidak boleh berhenti untuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, baik di dunia yang nyata maupun dunia maya. Kewajiban amal ma'ruf nahi mungkar amat sangat jelas diungkapkan di dalam Al-Quran. Hanya saja kita mesti melakukannya sesuai dengan kemampuan kita dan dengan cara yang ma'ruf. Amar ma'ruf ini mungkar bukanlah perkara yang remeh. Ridho terhadap kemaksiatan adalah sama dengan melakukan kemaksiatan itu sendiri. Menurut tafsir tahlil Kementerian Agama Republik Indonesia pada surat ayat 20 tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada manusia, kehidupan dan kesenangan dunia hanyalah seperti permainan dan sesuatu yang lucu. Lebih lanjut, para penghuni dunia berbangga-bangga dengan harta dan keturunan yang dianugerahkan kepadanya. Padahal dunia sifatnya sementara dan hanya berlangsung beberapa saat, lalu hilang, lenyap, dan berakhirlah wujudnya. Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan keadaan tersebut seperti bumi yang terkena hujan lebat lalu menumbuhkan tanaman-tanaman yang mengagumkan para petani dan membuat mereka riang dan gembira. Kemudian berubahlah menjadi kering dan layu, hancur, berguguran diterbangkan angin. Selanjutnya dalam surat Al-Hadid ayat 20 ini Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa di akhirat nanti akan ada azab pedih yang terus-menerus disediakan bagi orang-orang yang sangat mencintai dunia, meninggalkan amal-amal soleh dan melibatkan dirinya dalam kemusyrikan dan menjadikan penyembah berhala. Di samping itu, menurut tafsir, ada ampunan dari Allah dan keidahnya yang dianugerahkan kepada orang-orang yang mensucikan dirinya dari dosa dan maksiat, merendahkan diri kepada Allah dan kembali kepadanya, taat dan patuh pada segenap perintah dan larangannya. Allah Subhanahu wa taala menurut surat Al-Hadid ayat 20 dengan menegaskan bahwa kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang akan lenyap dan hilang serta menipu. Orang-orang yang mengejar dunia yang tertipu dan terpedaya olehnya. Indah dan melenakan itulah dunia, karena itu tak sedikit yang sengsara dibuatnya. Ada yang celaka, ada yang terhina, andaikan ada yang bahagia karena dunia itu hanya sementara. Kemudian kita harus senantiasa waspada. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW ingatkan umatnya jangan jadikan dunia ambisi. Sejumlah hadis Rasulullah menegaskan bahaya jadikan dunia puncak ambisi. Perbandingan antara dunia dan akhirat diukur dengan seseorang yang mencelupkan jari tangannya ke dalam air laut. Lihatlah seberapa banyak air yang ia dapatkan di jari tangannya itu. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Al-Mustawrid.
Pada suatu saat Utsman bin Affan bercerita, suatu saat di tengah hari aku melihat Zaid bin Sabit keluar dari istana Marwan. Dalam hati saya bertanya-tanya, apakah ia gerangan pada saat seperti ini? Aku yakin ada sesuatu yang penting yang ia bawa. Utsman mendekat Zaid dan langsung bertanya, "Ada apa gerangan wahai Zaid?" Zaid menjawab, "Aku membawa sesuatu yang aku dengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Utsman bertanya lagi, "Apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda kepadamu?" Zaid menjawab, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjadikan dunia sebagai ujung akhir ambisinya, Allah akan pisahkan ia dengan yang diinginkan dunia. Lalu Allah akan menjadikannya kafiran membayang di pelupuk kedua matanya. Padahal Allah sudah pasti akan memberikan dunia kepada setiap manusia dengan yang telah ia tetapkan. Tapi siapa yang menjadikan akhirat sebagai ujung akhir ambisinya, maka Allah akan mengumpulkan dan mencukupi segala kebutuhannya di dunia. Lebih dari itu, Allah akan membuat hatinya menjadi kaya. Dunia akan selalu mendatanginya meskipun ia enggan untuk menerimanya." Hadis riwayat Ibnu Majah dari Utsman bin Affan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan, siapa yang menjadikan ambisinya semata-mata untuk meraih akhirat, Allah akan mencukupi kebutuhannya di dunia. Tapi siapa yang ambisinya meraih dunianya bermacam-macam, Allah tidak akan peduli dengan yang ia inginkan. Dia justru akan menemui kehancuran sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Mas'ud. Sementara itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Wahai anak cucu Adam, kalian mencurahkan segala ibadah hanya karena ridhoku. Pasti akan aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Aku juga akan tutup kafiranmu, jika tidak demikian aku akan penuhi hatimu dengan segala kesibukan. Aku juga tidak akan menutupi kekafiranmu." Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Hadis-hadis di atas memberikan beberapa pesan. Pertama, dunia tidak apa-apa jika dibandingkan dengan akhirat. Katakanlah bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia itu adalah nilai kecilnya. Nilai akhirat jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat An-Nisa ayat 7. Yang kedua, jangan menjadikan dunia sebagai ambisi final, karena dunia sejatinya hanyalah tempat persinggahan sementara. Terminal akhirat adalah akhirat. Carilah nilai akhirat yang telah Allah sebarkan dalam kehidupanmu. Tapi jangan lupakan dunia, berbuat baiklah di dunia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua serigala yang lapar dilepas di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibanding dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya." Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa ketamakan manusia terhadap harta dan jabatan pasti akan merusak agamanya. Ketamakan manusia kepada harta dan kepemimpinan akan membawa kepada kezaliman, kebohongan dan perbuatan keji, bahkan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Cinta dunia membuat seorang kehilangan akal sehat sehingga akan melakukan apapun demi untuk mendapatkannya. Maraknya praktek korupsi di berbagai lapisan dan sektor di negeri ini juga tidak lepas dari faktor cinta dunia. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan cinta dunia merupakan pangkal segala kesalahan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi bukan kemiskinan yang akan aku khawatirkan akan menimpa kalian, akan tetapi aku justru khawatir jika dunia ini sudah dibentangkan untuk kalian, sebagaimana ia telah dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian, sehingga kalian semua berebut sebagaimana mereka saling berebut dan akhirnya kalian hancur sebagaimana mereka hancur." Puasa Ramadan yang sebentar lagi akan kita laksanakan pada hakikatnya juga berfungsi untuk minimalisir cinta dunia yang bersarang di dalam diri manusia. Karena cinta dunia biasanya didalangi oleh nafsu perut dan apa yang ada di bawah perut, di mana keduanya sangat berpotensi untuk memunculkan berbagai macam kemaksiatan dan kerusakan di atas bumi.
Jika demikian, apakah berarti kita tak boleh memiliki dunia padahal kita hidup di dunia dan tentu saja butuh dunia untuk hidup? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah mendengarkan ceramah singkat yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.